semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, jadi hari ini saya ingin menjelaskan materi terkait analisis struktural dan semiotik. Ya, sebelumnya di sini ada nggak sih yang tahu apa itu analisis struktural dan semiotik? Ya, analisis struktural dan semiotik merupakan dua pendekatan penting dalam kajian sastra dan linguistik yang berkembang pada abad ke-20. Kedua metode ini menawarkan cara pandang baru dalam memahami dan menginterpretasi teks serta fenomena budaya. Analisis strukturalnya, puisi atau karya sastra merupakan sebuah struktur. Struktur di sini dalam arti bahwa karya sastra itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem yang antara unsur-unsurnya terjadi hubungan yang timbal balik saling menentukan. Ya, dalam pengertian struktur ini terlihat adanya rangkaian kesatuan yang meliputi 3 ide dasar, yaitu yang pertama ada ide kesatuan, yang kedua ide transformasi, yang ketiga ide dan pengetahuan diri sendiri atau self-regulation. Semiotika, lanjut ke materi semiotika. Semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk memberikan makna pada suatu tanda. Semiotika dapat diartikan juga sebagai konsep pengajaran pada manusia untuk memaknai tanda yang ada pada suatu objek tertentu. Tanda juga menunjukkan pada suatu hal lainnya, sesuatu yang tersembunyi di balik dari tanda itu sendiri. Contohnya asap, kata asap, maka tanda di baliknya merujuk kepada api. Kelebihan dan kekurangan analisis struktural. Ya, saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya yang pertama yaitu membantu dalam memahami makna teks secara mendalam melalui analisis hubungan antara elemen dan dalam teks itu sendiri. Selanjutnya, lebih berfokus pada unsur-unsur intrinsik teks tanpa melibatkan interpretasi subjektif. Selanjutnya, lebih berguna untuk menemukan pola, sistem, lalu konvensi yang ada dalam teks. Selanjutnya dapat diterapkan dalam berbagai jenis teks seperti sastra, film, dan musik. Selanjutnya yaitu kekurangannya tidak memperhatikan konteks sosial, teks historis, dan budaya yang dapat mempengaruhi teks. Terlalu fokus juga pada struktur. Ya, terlalu fokus pada struktur dapat mengakibatkan makna yang lebih luas, lalu tidak selalu mampu menjelaskan arti dan fungsi teks dengan tuntas, lalu hasil analisis yang dapat berbeda-beda tergantung pada pendekatan dan perspektif si pengguna. Lalu kelebihan dan kekurangan semiotika, memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhi makna teks, itu semiotika. Dari keuntungannya, semiotika konteks sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhi makna teks. Yang kedua, dapat mengungkapkan makna tersembunyi, simbolik, dan konotatif dalam teks, lalu bersifat interdisipliner karena dapat diterapkan dalam berbagai bidang, lalu bidang tersebut seperti komunikasi, budaya, sastra, dan banyak yang lainnya. Lalu membantu memahami bagaimana tanda-tanda dan simbol-simbol digunakan untuk menyampaikan makna. Selanjutnya dari kekurangannya yaitu lebih subjektif karena bergantung pada interpretasi peneliti. Yang kedua, hasil analisis semiotik dapat bervariasi tergantung pada latar belakang dan perspektif dari peneliti masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teori dan konsep semiotika, dapat mengabaikan aspek struktur dan elemen intrinsik. Lalu contoh-contoh karyanya, Berindel Hujan Lolos, Di Sela Jari Puisi, karya dari Yudhiswara. Analisis strukturnya yaitu tema, bentuk, bahasa, dan yang terakhir ritme.
Lalu dari analisis semiotik ada beberapa unsur, yaitu tanda, makna denotatif dan konotatif, lalu intertekstualitas serta konteks budaya. Ya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi hari ini. Materi hari ini memiliki kesimpulan sepertinya analisis struktur dan semiotik merupakan dua pendekatan penting dalam kajian sastra, di mana struktural berfokus hubungan elemen, sedangkan semiotik lebih berfokus kepada maknanya. Yang kedua, dalam konteks puisi, pendekatan struktural membantu mengungkapkan susunan dan relasi antar unsur-unsur, sementara semiotik membantu penafsiran yang lebih luas terkait simbol, makna, dan tanda-tanda yang ada pada karya puisi tersebut. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.